10 kosakata N3 part 1 bersama saya Sutrisno. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kosakata-kosakata yang sering muncul di level N3 ya, atau bahasa Jepang level N3. Untuk sumber yang saya gunakan bukunya adalah Shinkansen Master. Kosakata yang pertama di sini ada kosakata chonan. Chonan di sini artinya adalah anak sulung laki-laki. Kata ini adalah kata benda digunakan untuk menyebut anak laki-laki pertama dalam sebuah keluarga. Contoh kalimat pertama di sini ada Kariwa Kazoku no Chonan desu. Dia adalah anak sulung laki-laki dalam keluarganya. Selanjutnya, Kanojo no ani wa chonan dakara sekinin ga omoi. Kakaknya adalah anak sulung, jadi tanggung jawabnya besar. Selanjutnya, chonan wa oya no kitai o seou koto ga oi desu. Anak sulung sering memikul harapan orang tua. Selanjutnya, watashi no chonan wa daigakusei desu. Anak sulung saya adalah seorang mahasiswa. Nah, kata chonan di sini adalah anak laki-laki pertama. Meskipun anak pertama itu perempuan, terus yang kedua laki-laki, tetap anak nomor 2 yang laki-laki itu sebutannya chonan. Karena kenapa? Karena dia anak laki-laki pertama yang lahir, ya. Selanjutnya ada chojo. Chojo di sini adalah anak sulung perempuan. Anak pertama perempuan, sama ya. Nah, di sini adalah kata benda digunakan untuk menyebut anak perempuan pertama dalam sebuah keluarga. Ini mirip sekali dengan yang chonan tadi, hanya saja yang ini adalah perempuan ya. Contoh kalimat pertama di sini ada Kanojo wa kazoku no choujo desu. Dia adalah anak sulung perempuan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, Kanojo no ane wa choujo toshite kazoku o sasaete iru. Kakaknya sebagai anak sulung perempuan mendukung keluarga ya, ataupun menopang keluarga ya, tulang punggung lah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, chojo wa yoku ototo ya imoto mendo miru. Anak sulung perempuan sering mengurus adik laki-laki dan adik perempuannya. Selanjutnya, watashi no chojo wa kokousei desu. Anak sulung perempuan saya adalah seorang mahasiswa, seorang siswa SMP. Selanjutnya ada kosakata sueko. Ini adalah anak bungsu atau anak bontot. Ini kata benda digunakan untuk menyebut anak terakhir atau bungsu dalam sebuah keluarga. Contoh kalimatnya di sini, kare wa kazoku no sueko desu. Dia adalah anak bungsu dalam keluarga. Selanjutnya, sueko wa yoku ani ya ane ni mamorareru. Anak bungsu sering dilindungi oleh kakak laki-lakinya dan kakak perempuannya. Selanjutnya, kanojo wa suiko desu ga totemo shikkari shitemasu. Dia adalah anak bungsu, tapi sangat mandiri ya. Shikkari shitemasu itu konteksnya banyak ya. Artinya maksudnya. Nanti artinya bergantung konteksnya. Boleh kuat, boleh mandiri, boleh bertahan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat berikutnya, watashi no imoto wa suiko dakara amaya ga sareteru. Adik laki-laki saya adalah anak bungsu, jadi sering dimanjakan ya. Berikutnya ada hitoriko. Ini artinya adalah anak tunggal atau anak sematawayang. Ini adalah kata benda digunakan untuk menyebut anak yang tidak memiliki saudara kandung ya, hanya seorang diri saja. Contoh kalimatnya, kanojo wa hitoriko desu. Dia adalah anak tunggal atau anak sematawayang. Selanjutnya, watashi wa hitoriko nanode kyodai ga imasen. Saya anak tunggal, jadi nggak punya saudara.
Selanjutnya, hitori wa tokidoki sabishiku kanjiru koto ga aru. Anak tunggal terkadang merasa kesepian, ya. Selanjutnya, hitori wa jiyu ni sodaterareru koto ga oi desu. Anak tunggal biasanya sering dibesarkan dengan lebih bebas, gitu ya, tanpa ada kekangan. Selanjutnya ada kosakata itoko. Itoko di sini artinya adalah sepupu. Ini adalah kata benda digunakan untuk menyebut anak dari saudara orang tua. Ya, misalkan kita punya orang tua dan kita punya adik. Nah, adik dari orang tua kita punya anak. Hubungan kita sama orang tersebut maka artinya adalah sepupu. Contoh kalimatnya di sini, watashi no itoko wa Tokyo ni sundeimasu. Sepupu saya tinggal di Tokyo. Selanjutnya, kare no itoku wa isha desu. Sepupunya adalah seorang dokter. Selanjutnya, watashi tachi wa itoko doshi desu. Kami adalah sepupu satu sama lain, ya. Atau kita sama-sama seorang sepupu. Itu juga boleh. Selanjutnya, sumatsu ni itoko to asobimashita. Saya bermain dengan sepupu saya di akhir pekan. Oke, berikutnya ada shinseki, artinya adalah kerabat. Ini adalah kata benda, ini digunakan untuk mencakup semua anggota keluarga yang lebih luas, ya. Tidak hanya orang tua ataupun saudara kandung, tapi ada juga paman, bibi, ya, sepupu, kakek, nenek, dan keluarga besar lainnya. Contoh kalimatnya, shinseki ga takusan imasu. Saya punya banyak kerabat, ya. Selanjutnya, kino shinseki to sokuji o shimashita. Kemarin saya makan bersama seorang kerabat. Contoh kalimat berikutnya, kono shashin wa shinseki no kekkon shiki desu. Foto ini adalah pesta, ya, pernikahan seorang kerabat. Selanjutnya, oshogatsu ni shinseki no ie ni ikimashita. Saya tahun baru saya pergi ke rumah kerabat, ya. Saat tahun baru saya ke rumah kerabat. Oke, berikutnya ada fufu. Ini artinya adalah pasangan suami istri atau kita menyebutnya suami istri. Ini adalah kata benda, kata yang digunakan untuk merujuk pada seorang pasangan yang sudah menikah, baik secara formal ataupun dalam konteks percakapan sehari-hari, ya. Contoh kalimat yang pertama, ano futari wa fufu desu. Mereka berdua adalah suami istri. Berikutnya, kekkon shite kara 10 nen tatta fufu desu. Kami adalah pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun, ya. Ataupun yang sudah berlalu 10 tahun setelah menikah. Selanjutnya, fufu de ryoko ni ikimashita. Kami pergi berlibur sebagai suami istri, ya. Selanjutnya, ryoshin wa shiawase na fufu desu. Orang tua saya adalah pasangan suami istri yang berbahagia atau yang bahagia. Berikutnya ada shinyu. Shinyu di sini artinya adalah teman karib ataupun teman akrab. Ini adalah kata benda, dia digunakan untuk menyebut teman yang sangat dekat, ya. Biasanya sudah bertemanan cukup lama dan punya hubungan emosional yang kuat, gitu ya. Saling percaya satu sama lain, gitu ya. Sering curhat dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, kare wa boku no shinyu desu. Dia adalah sahabat karib saya, ya. Teman karib, teman akrab. Selanjutnya, shinyu to nandemo hanashimasu. Saya berbicara tentang apa saja dengan sahabatku, ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, watashi ni wa hitori no shinyu ga imasu. Saya punya seorang sahabat karib. Selanjutnya, shogakko kara no shinyu ni aimashita. Aku bertemu dengan sahabat karib sejak SD, ya. Jadi temannya itu teman SD yang akrab. Berikutnya ada shiriai. Shiriai artinya adalah kenalan ataupun orang yang dikenal.
Ini adalah kata benda, dia menuju orang yang dikenal secara santai ya, tidak terlalu dekat seperti teman, tapi bukan orang asing. Intinya kita kenal gitu ya, kita pernah bertemu, kita pernah menanyakan nama satu sama lain ya. Contoh kalimatnya karewa watashi no shiriai desu. Dia adalah kenalan saya. Selanjutnya, atarashi shiriai ga dekite ureshi. Saya punya kenalan baru, merasa senang ya. Selanjutnya, shigoto no koto de shiriai ni soudang shimashita. Saya berdiskusi ataupun konsultasi dengan kenalan soal pekerjaan ya. Selanjutnya, kino guzen shiriai ni aimashita. Kemarin saya bertemu kenalan secara kebetulan ya, tanpa sengaja. Selanjutnya ada kosakata mago. Mago di sini artinya adalah cucu ya, anak dari anak. Jadi anak dari anak gimana ceritanya? Jadi misalkan saya punya anak, nah anak saya punya anak gitu ya, cucu. Ini adalah kata benda anak dari anak sendiri ya, bisa disebut biasanya disebut cucu. Kata ini dipakai dalam konteks keluarga untuk generasi berikutnya ya. Ya, teman-teman pasti tahulah cucu itu seperti apa. Contoh kalimatnya di sini watashi ni wa sannin no mago ga imasu. Saya punya 3 orang cucu. Selanjutnya, kare no mago wa totemo kashikoi. Cucunya sangat pintar ya. Kashikoi itu cerdik atau cerdas ya. Lebih dari pintar gitu. Selanjutnya, kotoshi hajimete no mago ga umaremashita. Tahun ini cucu pertama saya lahir. Selanjutnya, maishumatsu magoto asobimasu. Setiap akhir minggu saya bermain dengan cucu. Oke, sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh diajukan di kolom komentar. Terima kasih banyak.